upacara pembukaan besar IAINAAP Padang dimulai. Memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Disilakan dengan hormat Ketua Senat IAINAAP untuk membuka rapat senat. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli tahun 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1420 Hijriah, rapat senat terbuka luar biasa dengan acara pengunduhan Guru Besar Madya
Alauddin atas nama Profesor Dr. Haji Ahmad Ibrahim MA, saya nyatakan dibuka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1955, 44 tahun yang lalu, di Bima, Nusa Tenggara Barat, diangkat sebagai PNS dan Syariah yang telah di Ujung Pandang sejak 1982 dengan NIM 150209610 dalam pangkat Penata Muda 3A. Selanjutnya, pada tahun 1984 diangkat sebagai dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli media dalam mata kuliah bahasa Arab. Jenjang kepangkatan dan jabatannya berjalan terus hingga pada tahun 1996 diangkat menjadi pembina tingkat 1 4B dengan jabatan Lektor Kepala Media. Ia lalu menduduki jabatan Guru Besar Media dalam ilmu bahasa Arab terhitung mulai 1 Januari 1999. Ia adalah putra kedua dari 9 bersaudara, lahir dari pasangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hasan Bea dan Hajjah Siti Zainab Yaakob. Menikah pada tahun 1984 dengan Dr. Anda Musda Mulia, kini Dr. Musda Mulia MA, ahli peneliti nomor 15 Pasar Minggu yang Jakarta Selatan. Hari pada Jalan Sultan Ampuri nomor 2 dari Sima Pendidikan dapat pendidikan dasar hingga lanjutan atas IMA NI dan SDN 1957, Madrasah Sanadiyah Negeri 1970, PGRI 4 tahun 1971 dan Madrasah Aliyah Negeri 1973. Pada tahun 1974 mengikuti kuliah Tamakulil Yadri waktu tadrisi lima di Kuliah Jamiah. Dan tahun 1980 meraih sarjana lengkap jurusan bahasa dan sastra Arab dengan judul skripsi Al-Fununus Syar'iyyah di Mauti Bina. Pada tahun 1978 mengikuti kuliah di jurusan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Ujung Pandang hingga 1986 memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dan Akta 4. Antara 89-91 mengikuti program S2 dan memperoleh gelar doktor dalam ilmu-ilmu keislaman setelah mempertahankan disertasi yang berjudul Kaidah-kaidah ilmu al-bayan dan fungsinya dalam tafsir al-kasyaf. Pengalaman ke luar negeri: 1. Pada tahun 93, 94, 96, 97, 98 ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji. 2. Pada tahun 94 ke Kairo, Mesir, Uraha dan Majene. Pada tahun 1986, 1988 juga menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas di Ujung Pandang seperti Universitas Al-Ghazali 8286, UMI 8589 dan Universitas Satria 8789 dan dosen bahasa Arab di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta 9798. Antara tahun 86-89 menjadi guru bahasa Inggris di Pesantren Modern Imim Ujung Pandang. Karya ilmiah: A. Bentuk buku garis miring diktat. 1. Pangkal penguasaan bahasa Arab 1987. 2. Pangkal penguasaan bahasa selaku Ketua Dewan Penyatu IAIN Alauddin atau yang mewakili dan para anggota Dewan Penyatu IAIN, para rektor universitas dan institut, ketua-ketua sekolah tinggi dan juga swasta di Ujung Pandang.
Bapak Rektor, selaku Ketua Senat IAIN bersama 9 anggota Senat, Ibu Ketua, dan para anggota Dewan Guru Besar IAIN Alauddin, yang kami hormati para pembantu rektor, direktur program pasca sarjana, dan para dekan, para pembantu dekan, kepala biro, dan kepala pusat dalam lingkungan IAIN Alauddin. Yang kami hormati para ketua jurusan, dosen dan asisten dosen, fungsionaris lembaga kemahasiswaan, serta segenap keluarga besar IAIN Alauddin. Para undangan dan hadirin yang kami hormati dan berbahagia. Dari dunia dan yang akhirat. Termasuk Allah, Tuhan yang Maha Pengatur, yang telah menganugerahkan setetes ilmu kepada saya dari tetesan-tetesan ilmunya yang tidak terbilang jumlahnya dan tidak terukur luas dan dalamnya. Yang saya menyadari bahwa jabatan guru besar yang dianugerahkan pemerintah kepada saya merupakan amanah yang amat berat, tetapi sangat mulia dan terhormat dalam mengembangkan bidang ilmu yang selama ini saya tekuni, yaitu ilmu bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran Karim. Adalah suatu kehormatan yang diturunkan dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi seluruh umatnya. Tidak hanya yang menggunakan bahasa Arab, tetapi juga yang menggunakan non-bahasa Arab, untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai tuntunan dan pedoman yang mengandung ajaran-ajaran agama, Al-Quran harus dibaca, dipahami, dikaji, dan dianalisis, sehingga pesan-pesan ilahiyah yang terdapat dalamnya dapat menjadi pegangan untuk diamalkan dan diwujudkan dalam pergaulan hidup. Upaya pemahaman dan pengkajian terhadap Al-Quran ulama tidak hanya oleh ulama yang hidup pada masa awal Islam, tetapi juga oleh ulama pada masa-masa berikutnya. Bahkan pengkajian terhadap Al-Quran itu tidak hanya dilakukan oleh ulama Islam, tetapi juga oleh ulama non-Muslim Barat dan Timur. Hingga saat ini tidak dapat menyaksikan sejumlah kitab tafsir dan berbagai buku dengan berbagai macam aspek penafsirannya, baik akidah, hukum, sosiologis maupun kebahasaan. Pengkajian terhadap Al-Quran dari aspek kebahasaan telah melahirkan berbagai macam kitab tafsir, seperti Tafsir Al-Kasyaf oleh Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Burhan fi Ulumul Quran oleh Az-Zarkashi, Tafsir Al-Badi fi Dawi Asalibul Quran oleh Abdul Fattah Al-Lashir, hingga akhir zaman. Daya tarik untuk mengkaji Al-Quran dari aspek kebahasaan telah menimbulkan kesadaran untuk mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat begitu banyak aspek kebahasaan yang mungkin dapat diungkap, seperti aspek balaghah dengan berbagai macamnya, aspek gaya bahasa, aspek nahwu, dan aspek-aspek lainnya. Dalam penelitian disertasi mengenai kaidah-kaidah ilmu bayan dan fungsinya dalam tafsir Al-Kasyaf yang kami lakukan untuk memperoleh gelar doktor di program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terungkap bahwa ayat-ayat Al-Quran mengandung aspek-aspek kebahasaan yang sangat luas dan dalam yang dapat dikaji dan dianalisis dengan berbagai cabang ilmu bahasa Arab. Pengkajian disertasi ini baru berkait dengan satu aspek kebahasaan saja, yakni aspek ilmu bayan, yang merupakan salah satu dari aspek-aspek kebahasaan dalam bidang bahasa Arab. Belum lagi dikaji dengan aspek-aspek kebahasaan yang lain. Dalam rangkaian penelitian itu ditemukan beberapa problem kebahasaan yang menjadi lahan kajian untuk mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara problem itu ialah rahasia penggunaan huruf jar dalam Al-Quran. Penggunaan huruf jar dalam Al-Quran secara sepintas tidak banyak berbeda dengan penggunaan huruf jar dalam buku-buku yang berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama nahwu dan balaghah, baik buku-buku klasik maupun buku-buku modern. Akan tetapi, setelah dilakukan pengkajian yang mendalam, ternyata penggunaan huruf jar dalam Al-Quran pada sejumlah besar konteks ayat mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Hasil penelitian singkat yang dibuka dalam orasi pengukuhan ini akan mengungkap sebagian dari rahasia-rahasia yang terkandung dalam. Dijelaskan terlebih dahulu pengertian dua istilah ini, yaitu huruf dan al-jar.
Kata huruf dalam istilah bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata harf. Kata harf mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama menunjuk kepada arti huruf, yaitu suatu lambang yang menunjukkan satu bunyi, seperti huruf ain, ghain, dan mim. Dengan sebutan partikel, yaitu kata yang menunjukkan kepada suatu makna dengan fungsi tertentu. Jadi kata huruf dalam pengertian ini berarti kata-kata depan atau partikel, seperti min, anna, lakinna. Huruf dalam pengertian kedua ini terdiri atas beberapa kelompok, seperti huruful jar, huruful nasbi, huruful jazm. Kata al-jar secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja jarra yajurru. Kata ini secara leksikal mempunyai beberapa sisi penggunaan setiap kata tidak sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa ada di antara huruf itu yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang disebut hanya beberapa kali, ada yang disebut puluhan kali, ada yang disebut ratusan kali, dan bahkan ada pula yang disebut ribuan kali. Kata ada misalnya sama sekali tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Kata rubba hanya disebut satu kali, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 3. Kata hasya hanya diulang sebanyak 2 kali dalam surat Yusuf ayat 31 dan ayat 51. Jadi surat 76 kali. Dan yang disebut terakhir merupakan huruf yang terbanyak disebut dalam Al-Quran. Seperti macam pengertian, baik dalam pengertiannya yang reguler maupun dalam pengertiannya yang jauh dari pengertian asli. Perbedaan makna yang dikandung oleh setiap partikel, karena perbedaan konteks kalimat akan membawa perbedaan pengertian terhadap makna yang dikandung. Penggunaannya sesuai dengan makna aslinya pada halaman 23. Dalam uraian terdahulu dalam terjemahan Al-Quran dan dalam Al-Quran dan terjemahnya susunan Departemen Agama, kedua kata itu masing-masing diartikan sebagai dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Demikian pula contoh berikutnya tidak membawa kepada makna yang lain. B. Penggunaannya dengan kata kerja tertentu. Huruful jar yang dikaitkan dengan kata kerja tertentu seringkali menegaskan pengertian dan membedakan makna kata kerja itu. Penggunaan huruful jar yang berbeda bagi suatu kata kerja jelas sangat menentukan perbedaan pengertian dari kata kerja itu. Penggunaan huruful jar yang tidak tepat dalam rangkaian suatu kata kerja akan menimbulkan perbedaan makna yang menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman dan penafsiran. Penggunaan kata zahaba yang dirangkaikan dengan ila mempunyai pengertian yang sangat berbeda dengan kata zahaba yang dirangkaikan dengan alba. Kata zahaba ila dalam surat Thaha ayat 43 yang berbunyi idhaba ila fir'auna innahu tagha, yang berarti pergilah kepada Fir'aun sesungguhnya ia telah melampaui batas. Pergi ke. Akan tetapi apabila kata zahaba dirangkaikan dengan kata dakhala, dapat diartikan dengan memasuki suatu tempat untuk bertemu atau menghadap kepada seseorang. Seperti dalam surat Yusuf ayat 69 yang berbunyi walamma dakhalu ala Yusuf awa ilahi afar. Terjemahan ayat ini adalah dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, dakhalu ala, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempat itu. Perbedaan lain yang lebih hebat lagi adalah perbedaan penggunaan ala dengan fi di sini jauh sekali. Kalau saya mengatakan dakhaltu alal mudirah, saya sudah menghadap kepada ibu direktur. Kalau dakhaltu fil mudirah, saya sudah masuk ke dalam ibu direktur. Dalam kenyataannya, situasi kedua kalimat itu sangat berbeda. Huruful jar yang menjadi persoalan dalam ayat di atas ialah kata depan min yang terdapat pada min ini. Kata min dalam bahasa itu adalah zaidah karena penempatannya pada posisi ini tidak membawa kepada suatu makna tertentu. Ini berarti bahwa kata itu seharusnya tidak dapat dimasukkan pada kata khair. Alasannya adalah bahwa kata yunazzal bentuk pasif dari kata yunazzil yang berarti diturunkan dalam konteks ayat itu harus mempunyai bentuk fa'il, yaitu pengganti pelaku. Jika susunan ayat diikuti oleh beberapa kata berikutnya hingga wal mu'allafati qulubuhum dan kata depan fi yang terdapat pada kata firqa dan kata al-gharimin dan kata fi pada kata sabilillah dan kata sesudahnya.
Ketika menafsirkan ayat ini, Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa perbedaan penggunaan kata itu mempunyai perbedaan makna yang sangat jauh antara kedua konteks ayat di atas, yaitu menunjuk kepada perbedaan tingkat prioritas pemberian zakat kepada mereka. Kelompok kata yang menggunakan alam, jadi mulai dari al-fuqara wal masakin wal teks ayat menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada golongan ar-riqab dan seterusnya harus lebih diprioritaskan daripada pemberian zakat kepada golongan-golongan yang sebelumnya, yang dalam konteks ayat di atas semuanya menggunakan alam. Semua kata yang menggunakan alam dan kata-kata yang menggunakan fi, jika dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan sosiologis dalam masyarakat, menunjukkan perbedaan yang sangat besar dan mendasar. Kelompok masyarakat yang disebut al-fuqara, al-masakin, al-amilina alaiha, dan al-muallafati qulubuhum adalah kelompok-kelompok yang tidak hanya masih mempunyai kemampuan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga masih mempunyai kebebasan untuk mencari dan mendapatkan untuk kehidupan. Apalagi dua kelompok yang disebut terakhir, yaitu al-amilina dan al-muallafati qulubuhum, bahkan terdiri dari orang-orang kaya yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan bahagian dari zakat itu. Adapun 4 kelompok lainnya yang di dalam ayat itu menggunakan fi, jelas lebih membutuhkan. Kelompok ar-riqab misalnya adalah kelompok sosial yang sangat terjepit dalam masyarakat. Tidak hanya tidak memiliki apa-apa, tetapi juga bahkan diri mereka sendiri dimiliki oleh orang lain. Dan kepada mereka yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, dukungan, dan bantuan, baik berupa material maupun moral kepada saya dalam menjalani karir dan meningkatkan wawasan keilmuan saya selama ini. Kepada Rektor Ian Alauddin, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam, tidak hanya atas bantuan yang diberikan sehingga kepada Ibu Prof. Dr. Hajjah Andi Rasdiana dan Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Saleh Abu Tuhena, masing-masing sebagai Rektor IAIN Alauddin pada periode yang lalu, atas bantuan, dorongan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kepada Dekan Fakultas Syariah, IAIN Alauddin Ujung Pandang, Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir Qasim HTMS, dan Bapak Dr. Andus Haji Minhajuddin MA, sebagai dosen, sebagai dekan pada periode lalu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala bantuan, kesempatan, dan dorongan yang diberikan kepada saya sejak melanjutkan studi di program Pasca Sarjana IAIN Jakarta hingga mencapai jabatan terhormat ini. Secara khusus kepada Bapak Haji Mustafa Muhammad Nuri LAS yang saya pandang sebagai al-allamah, Ustaz al-asatizah al-lugha al-arabiyah fil jami'ah, maha guru dari seluruh maha guru yang ada di IAIN ini. Saya menyampaikan penghargaan kepada guru saya Haji Mustafa M. Nuril AS. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati saya yang sangat dalam atas pembinaan beliau yang ikhlas sebagai guru yang telah menaburkan bibit-bibit ilmu pengetahuan bahasa Arab kepada saya selama mengikuti kuliah di Fakultas Adab antara tahun 74 sampai dengan tahun 80. Bibit-bibit itu lalu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah pohon besar yang menghasilkan buah yang sudah dinikmati oleh orang banyak dan kini masih dapat beliau siksakan sendiri, dan saya kira beliau berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Lebih khusus lagi saya menyatakan sujud dan penghargaan yang tidak terhingga nilainya, rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, Haji Muhammad Hasan dan Hajjah Siti Zainab, yang alhamdulillah hingga sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat dan saat ini hadir bersama kita menyaksikan jalannya acara yang hikmat ini. Sebagai orang tua, keduanya telah bersusah payah mengasuh, membesarkan, membina, dan menuntun saya, serta selalu memanjatkan doa bagi keselamatan dan kesuksesan saya. Karena sampai saat ini saya masih meyakini
bahwa doa itu akan diterima dan perlu. Sebagai guru, keduanya telah ayah tidak hanya menambah pengetahuan saya tentang Al-Quran dan tafsirnya, tetapi juga mengajarkan saya ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang juga tidak hanya itu, sayang sekali beliau punya kemampuan bahasa Jerman, tetapi saya tidak memanfaatkan. Pengajaran itu tidak hanya dilakukannya secara formal di sekolah, tetapi juga di rumah. Ini semua memberikan pengaruh yang amat besar dan mendorong saya untuk mendalami terus rahasia-rahasia yang terkandung dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Ibu telah memperkenalkan Al-Quran dan mengajarkan saya membacanya dengan baik dan benar. Walaupun sampai sekarang saya tidak dapat menandingi bacaan beliau. Sebagai pendidik, orang tua yang telah menuntun dan mendidik saya di waktu kecil untuk melakukan salat. Setiap salat maghrib kami dididik untuk melaksanakan salat berjamaah dan beliau selalu menjadi imamnya. Sebelum doa yang dibacakan, kami semua tidak akan tinggalkan tempat salat sebelum kami saling bersalam. Sebagai anak, kami bersujud dan mencium tangan keduanya, dan sebagai adik, kami mencium tangan yang kakak, dan yang adik, yang kakak juga mengasihi yang adik. Yang demikian itu dilakukan hampir setiap salat maghrib selama kami berada bersama beliau. Pendidikan ini menanamkan dalam diri kami rasa hormat yang tinggi kepada kedua orang tua dan rasa kasih sayang yang mendalam di antara saya dan saudara-saudara saya yang berjumlah 9 orang. Kesuksesan saya. Kalau saya sedang berjuang, saya berpesan kepada beliau, mohon didoakan, dan ketika itulah biasanya beliau tidak bisa tidur karena selalu sholat tahajud dan mendoakan ibu saya. Pemaparan di atas tidak lain. Saya hanya dapat selalu memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati keduanya, bahkan di saat beliau hidup sekarang, mengampuni dosa-dosa beliau dan memberi ganjaran pahala atas segala perbuatan mereka. Hadirin yang terhormat, kakek saya almarhum Haji Yakub yang telah membantu dan mendorong kedua orang tua saya untuk melepaskan saya melanjutkan studi ke IAIN Alauddin ini pada tahun 74. Saya doakan semoga beliau di tempatnya di alam sana ditempatkan pada tempat yang penuh rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan ganjaran setimpal sesuai dengan amalnya semasa hidupnya. Kepada Pamanda Haji, kepada istri saya tercinta yang juga hadir di sini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyatakan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan dorongan yang diberikan, terutama ketabahannya dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga ketika saya berjauhan darinya untuk pelaksanaan tugas saya sebagai pendidik. Dalam posisi itu, keduanya memang harus sabar, yang ditinggalkan harus bersabar, dan yang meninggalkan juga harus bersabar. Tapi kalau sekali-sekali bertemu, saya kira sangat mengesankan. Putri Hamdan Zulfa SH yang sekarang ada di tengah-tengah kita, dan dia adalah wakil sekjen dari PBB, jadi ada PBB di sini. Dan Dr. Andus Haji Jainul Arifin, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan mereka, terutama selama saya mengikuti program S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada semua guru saya, baik yang telah membina dan mendidik saya secara langsung maupun tidak, saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kepada rekan-rekan dosen dan segenap pegawai Fakultas Syariah IAIN Alauddin Padang, saya menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya selama ini dan atas terciptanya suasana kerja yang penuh persaudaraan dan keakraban. Saya menyampaikan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pada hari ini, Selasa 29 Juli 1999, 15 Februari 1429, saya menerima berusaha berdasarkan surat keputusan pendidikan anak saya nomor 111
Dengan ini mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Sejak Raya MA sebagai guru besar pengajian dalam ilmu bahasa Arab pada Fakultas Syariah Jamiah Al-Azim Ibnu Adam. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang berbahagia, bapak-bapak anggota Muspida, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, saudara-saudara anggota Senat Yain Alauddin, para pimpinan fakultas, seterusnya, agar atas segala rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik sebagai pribadi, lebih lagi lingkungan kita yang ditandai dengan penyampaian pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan sebagai Guru Besar Madya oleh Saudara Al-Alim Profesor Dr. A.M. Tibraya sebagaimana kita telah saksikan bersama. Dari orasi pengukuhan tadi kita dapat memahami bahwa bidang spesialisasi beliau adalah bidang studi bahasa Arab. Selanjutnya, dengan memperhatikan karya-karya yang telah dihasilkannya, tampak bahwa bidang studi tersebut lebih khusus lagi terfokus pada bahasa dan sastra Al-Quran. Dengan kualifikasi dosen di atas, maka saya yakin Yain Alauddin akan menjadi tumpuan harapan generasi baru Islam. Kurangnya peminat ilmu-ilmu keislaman yang ditandai oleh makin berkurangnya mahasiswa yang melamar ke IAIN dan perguruan tinggi agama Islam lainnya, baik negeri maupun swasta, merupakan tantangan yang harus dijawab secara serius, bukan hanya oleh pimpinan institut dan fakultas, tetapi juga seluruh dosen dan asisten, serta pelayanan tenaga administrasi tanpa kecuali. Pembacaan doa oleh Dr. H. Ambu Asih. Dengan khusyuk tawadu padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fina lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan salika wa lisanan zakira wa qalban khashi'an wa amalan salihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wa su'il qadar wa syamatatil a'da.
lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuat Profesor Dr. Haji Ahmad Ibrahim bagi guru besar media pada Fakultas Syariah Kiai Daud pada berjalan dengan baik. Karena dalam saya atas nama anggota Senat dan Dewan Besar menyatakan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta permohonan maaf bila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka luar biasa. Saya nyatakan dulu dengan resmi. Demikianlah upacara pengukuhan guru besar IAIN Al-Amin kami akan selesai. Wassalamualaikum.